Per tanggal 15 April tahun 2022 sudah diterbitkan petunjuk teknis festival dan lomba seni siswa nasional untuk jenjang SMK tahun 2022 secara daring. Berdasarkan informasi yang dimuat pada petunjuk teknis ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman atau siswa-siswi SMK yang akan mengikuti beberapa lomba bidang menyanyi, gitar solo, film pendek, monolog, tari tradisional, musik tradisi daerah, cipta lagu, dan seni lukis perlu memahami beberapa hal yang harus dilakukan ketika teman-teman akan melakukan pendaftaran FLS 2N jenjang SMK tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan FLS 2N jenjang SMK tahun 2022 secara daring. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu guru, dan siswa maupun siswi SMK, petunjuk teknis pelaksanaan FLS 2N jenjang SMK tahun 2022 sudah didesiminasikan pada tanggal 15 April tahun 2022. Berdasarkan petunjuk teknis ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, pada dasarnya untuk pelaksanaan FLS 2N masih menggunakan sistem online, di mana Bapak Ibu ataupun peserta itu mengirimkan data ataupun bidang lombanya masing-masing pada laman pengiriman yang sudah ditentukan. Nah, untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya, untuk prinsip penerapan daripada bidang lomba ini masih menggunakan protokol kesehatan ya Bapak Ibu, menjaga kesehatan masing-masing. Di sini Bapak Ibu bisa membaca bahwasanya protokol kesehatan individu, yaitu pertama, peserta itu mengikuti lomba dari sekolah ataupun rumah menggunakan peralatan protokol kesehatan, ada masker medis yang 3 lapis, hand sanitizer, dan cuci tangan. Opsionalnya menggunakan face shield dan sarung tangan. Untuk orang tua wali itu mendampingi teman-teman ataupun siswa-siswi yang akan mengikuti lomba FLS 2N. Ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya. Nah, kita langsung pada bagian yang menjelaskan untuk bidang lomba dan teknis pelaksanaan untuk sekolah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu semuanya, bagi sekolah yang akan mengikuti FLS 2N tingkat provinsi, di sini silahkan Bapak Ibu cermati. Yang pertama, memastikan peserta memiliki akses internet, sarana dan prasarana lomba. Menunjuk guru atau unsur dari sekolah sebagai pelatih lingkungan sekolah, memastikan guru pembimbing dan peserta memahami juknis FLS 2N, meminta izin kepada orang tua atau wali peserta didik apabila akan diikutkan sebagai peserta FLS 2N jenjang SMK, menerbitkan surat rekomendasi bagi peserta FLS 2N di sekolah bersangkutan, memastikan peserta mendaftar dengan memenuhi ketentuan bidang lomba yang diikuti, dan mendampingi peserta didik dalam menyiapkan kegiatan tapping, bukan live streaming atau pengambilan audio atau video, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Serta nanti pihak sekolah itu membantu peserta didik dalam mengunggah karya berupa video, naskah, foto, dan dokumen. Nah, itu tugas daripada sekolah. Selanjutnya, ini tugas daripada peserta didik ialah peserta didik membaca dan memahami juknis FLS 2N tahun 2022. Selanjutnya, melaksanakan pendaftaran secara daring ataupun online melalui lamannya smk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/FLS2N. Selanjutnya, melakukan perekaman video sesuai bidang lomba yang diikuti berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan, didampingi oleh orang tua ataupun guru pembimbing.
dan mengunggah hasil karya berupa video atau film, naskah, foto, dan dokumen ke laman akun peserta. Jadi untuk peserta didik nanti silahkan pahami juknisnya untuk masing-masing bidang lomba. Setelah itu melakukan pendaftaran secara online di Pusat Prestasi Nasional dan selanjutnya melakukan take video ya ataupun naskah atau foto pada laman pendaftaran yang sudah didaftar di awal tadi. Nah, untuk orang tua ini memberikan surat pernyataan orang tua untuk mengikuti lomba FLS 2N, mendampingi peserta didik menyiapkan kegiatan tapping, membantu peserta didik dalam mengunggah karya video ataupun naskah dokumen. Ini untuk masing-masing tugas dan tanggung jawab dari sekolah, peserta didik, dan orang tua. Selanjutnya kita mau membahas untuk bidang lomba dan jumlah peserta. Bahwasanya untuk bidang lomba FLS 2N itu sudah di mapping ya Bapak Ibu semuanya ataupun siswa-siswi SMK. Yang pertama ialah menyanyi solo. Untuk menyanyi solo ini jumlah pesertanya 1, gitar solo 1, film pendek 2 orang yang terdiri dari 1 orang mewakili kategori film fiksi, 1 orang mewakili kategori film dokumenter. Yang keempat monolog 1 orang, yang kelima tari tradisional 1 orang, yang keenam musik tradisi daerah 5 orang, yang ketujuh cipta lagu 1 orang, dan yang kedelapan seni lukis. Ini untuk bidang lomba. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk persyaratan peserta ya Bapak Ibu. Di mana untuk persyaratan peserta ini yang pasti warga negara Indonesia berstatus aktif di SMK pada tahun pelajaran 2022-2023 berasal dari SMK seni atau SMK non seni. Artinya Bapak Ibu yang di luar non seni bisa mendaftar FLS 2N ini. Peserta yang belum meraih medali di tingkat nasional tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, putra maupun putri, peserta hanya boleh mengikuti 1 bidang lomba ya Bapak Ibu. Peserta adalah perwakilan dari sekolah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi. Ya, nanti sekolah membuatkan surat rekomendasi dan nanti diunggah pada laman pendaftaran peserta tersebut. 1 sekolah hanya boleh diwakili oleh 1 orang peserta untuk setiap bidang lomba, kecuali ada beberapa bidang lomba yang tadi saya sebutkan, ada musik tradisi 5 orang, terus ada lagi film pendek ya. Untuk musik tradisi kan pesertanya 5 orang, jadi tidak apa-apa lebih dari 1 orang. Terus memiliki NISN dan terdata di data pokok pendidikan, mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua nanti diunggah di laman pendaftaran peserta didik. Peserta wajib membuat dokumentasi proses produksi dalam bentuk foto di behind the scene menggunakan masker medis yang 3 lapis dalam produksi dan diunggah ke laman. Artinya Bapak Ibu semuanya ketika membuat video untuk masing-masing bidang lomba, ketika nanti di akhirnya itu tolong diberikan ataupun disematkan dokumentasi proses produksi dalam bentuk foto. Terus untuk peserta FLS 2N jenjang SMK tingkat nasional atau perwakilan tingkat provinsi sebagai pemenang lomba yang disahkan dengan surat kepala dinas yang bersangkutan. Jadi nanti untuk tingkat nasional itu akan diminta menyertakan surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ini untuk persyaratan pendamping. Untuk persyaratan pendamping itu merupakan guru, pelatih atau instruktur di SMK asal peserta yang bertugas mendampingi para peserta selama proses persiapan pelaksanaan FLS 2N tingkat provinsi maupun nasional. Guru ataupun pelatih atau instruktur di SMK peserta lomba yang dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. Mengisi dan mengunggah surat tugas dan pas foto melalui laman berikut. Silahkan nanti untuk pendamping membuat surat tugas yang ditugaskan dari sekolah Bapak Ibu ataupun sekolah pendaftar dan diunggah di laman pendaftaran. Terus setiap bidang lomba harus didampingi oleh 1 guru atau 1 pelatih. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu mengikuti 3 bidang lomba, maka ya 3-tiganya harus ada pendampingnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk mekanisme pelaksanaannya ya Bapak Ibu, ini saya jelaskan bahwasanya untuk seleksi tingkat provinsi maupun nasional ini masih menggunakan sistem daring.
online dengan memenuhi protokol kesehatan COVID-19, di mana peserta itu melakukan pendaftaran dan unggah karya secara daring, yaitu tanggal 15 sampai 15 Juni, 15 Mei sampai 15 Juli. Peserta membuat akun dengan email aktif. Setelah mempunyai akun pendaftaran, melakukan pendaftaran secara daring dan siapkan beberapa berkas yang diperlukan ya Bapak Ibu. Intinya ialah silahkan login ke Pusat Prestasi Nasional dan buat akun. Nanti di sana ada beberapa menu yang wajib Bapak Ibu lengkapi. Terus peserta akan mendapat tautan link verifikasi email yang didaftarkan. Maksimal 2 jam setelah email diterima. Peserta mengakses laman login SMK Pusat Prestasi dengan email yang sudah diaktifasi dan silakan lengkapi profil dengan menyertakan beberapa dokumen yang sudah dipersyaratkan tadi. Nah, untuk Bapak Ibu ataupun siswa-siswi ini harus digarisbawahi, artinya ketika mengunggah hasil rekaman di kanal YouTube itu dipastikan videonya itu jangan dipublik dulu ya, unlist ya. Tautannya itu hanya diperuntukkan atau di-upload pada laman pendaftarannya dan tidak diperkenankan untuk mempublikasi karyanya sebelum proses seleksi itu selesai. Nah, untuk dokumen administrasi dan persyaratan masing-masing bidang lomba dapat diunggah di masing-masing akun teman-teman atau Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk penjurian dilakukan oleh 3 juri per bidang lomba. Bila diperlukan jumlah juri dapat ditambah. Penilaian karya oleh juri di tingkat provinsi dilaksanakan pada 25 sampai 30 Juli. Dan nanti selanjutnya Dinas Provinsi akan melampirkan berita acara dan hasil seleksi untuk kegiatan FLS2N tingkat nasional paling lambat 4 Agustus. Sehingga nanti hasil seleksi FLS2N tingkat provinsi, sertifikat dan medali menjadi tanggung jawab penuh oleh Dinas Pendidikan. Serta nanti pengumuman peserta yang lolos ke tingkat nasional itu akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus melalui laman Pusat Prestasi Nasional juga. Dan pada saat mengikuti FLS2N tingkat nasional itu akan dibuka pada tanggal 9 sampai dengan 31 Agustus, sedangkan pelaksanaannya tanggal 12 sampai 17 September. Dan nanti pada akhirnya akan diumumkan untuk pemenang FLS2N tingkat nasional. Nah, lebih rincinya ini ya Bapak Ibu untuk jadwal pelaksanaan FLS2N jenjang SMK tahun 2020 dimulai tanggal 11 sampai 14 Mei ini sosialisasi. Terus pendaftaran peserta ini dan unggah karya 15 sampai 15 Juli melalui laman masing-masing pendaftaran. Terus pelaksanaannya 25 sampai 30 Juli. Pengumuman peserta untuk tingkat provinsi itu pemenang tingkat provinsi 5 Agustus, pendaftaran peserta dan unggah karya untuk tingkat nasional 9 sampai 31 Agustus. Ngunggahnya di mana? Unggahnya juga tetap di akun masing-masing. Terus untuk pelaksanaan FLS2N tingkat nasional yaitu 12 sampai 17 September. Itu penjelasannya ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk proses penilaian tingkat provinsi ini sama halnya ketika tadi saya sampaikan, apabila Bapak Ibu sudah melengkapi data calon pesertanya di akun Pusat Prestasi Nasional ya, diunggah ke laman YouTube, nanti tautannya disematkan pada akun pendaftaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasannya pelaksanaan FLS2N tingkat provinsi maupun tingkat nasional tahun 2022. Untuk persyaratan masing-masing lomba akan saya sampaikan di video saya selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.